Izim ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwa. Wala yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Ya, baca barang kita tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad la ilaha illallah. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dalikal alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum alladzina yu'minuna bima ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
ربهم وأولئك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الله لا لا إله إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع من ذا الذي يشفع إلا يعلم ما بين يعلم ما بين أيديهم أيديهم ولا يحيطون ولا بشيء يحيطون من بشيء إلا إلا وسع كرسيه وسع كرسي السماوات السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي وهو العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر أستغفر الله الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا الله إله إلا الله لا لا إله إلا إلا الله الله لا لا إله إلا الله لا إله إله إلا الله لا لا إله إلا الله إلا لا إله لا إله إلا إلا الله الله لا لا إله إله إلا لا الله لا الله لا لا إلا الله إله إلا لا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحن عليها نموت عليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله إياك نعبد وإياك إياك نستعين اهدنا الذين الصراط أنعمت المستقيم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tadarus Quran dan zikir yang dipimpin oleh Pak Ustadz Muhammad Sobirin. Semoga apa yang kita baca hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara ketiga, yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Pak Ustadz Haji Jatera, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Nanas Supriyatna MPD, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para wakil kepala sekolah dan staf, juga yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, insya Allah kalian semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita pasang niat dahulu. Luruskan niat kita mohonkan niat kita semata-mata karena Allah untuk memohonkan segala hajat yang kita inginkan. Mudah-mudahan terutama dalam kondisi seperti ini, kita yang hadir di tempat ini pada kesempatan ini mudah-mudahan selalu diberikan sehat jasmani dan rohani,
diberikan keberkahan hidup, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga kita berharap semua para guru, Bapak Kepala Sekolah, para staf dan anak-anakku sekalian senantiasa diberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas kegiatan baik pembelajaran, pembiasaan maupun aktivitas-aktivitas yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, kebaikan, dan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada anak-anakku yang beragama selain Islam atau Bapak Ibu guru untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya. Dan mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan dengan Ummul Quran yang kita baca, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diangkat tangannya anak-anakku, diangkat, mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walhamdulillah, ma'budi ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tumsina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat. Wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfuna biha ya Allah indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka samiun qareem mujibu da'wati ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasikillahumma rabbitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduruha bi faidil imani bik
وجميل التوكل عليك واحيها بمعرفتك ومتنا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبر الوالدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan doa yang dipimpin oleh Pak Ustadz Haji Jatra. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Untuk acara keempat yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Kaisar Abrigo dari 9C, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sampai hari ini. Selawat dan doa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, syukur mempunyai makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan bisa menghitung atau kira berapa banyak nikmat yang Allah berikan, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat masih bisa berpikir, nikmat fisik, dan berbagai nikmat lagi yang tak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak bisa bersyukur akan semua nikmat yang Allah berikan, dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat itu berupa material dan uang. Pemikiran seperti ini sebenarnya sangatlah salah dan fatal. Karena apabila kita berpikir seperti ini, berarti kita termasuk orang yang kufur. Sebagaimana firman Allah pada surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idsta'adzna rabbukum la in syakartum la zidanakum wa la in kafurtum inna azabi lasyadid. Yang artinya adalah sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka dari itu apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang kufur, maka sehendaknya kita bersyukur. Dan dampak positif dari bersyukur sendiri adalah menghilangkan rasa sombong dan angkuh, menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki kita di dunia ini adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain, dan yang terakhir membuat hidup kita jadi lebih bahagia. Apabila kita tidak ingin kufur, maka kita jangan pernah sekali-kali memandang ke atas kita, hanya saja ke atas. Tapi cobalah kita memandang ke bawah, karena dari situlah kita akan tersadar bahwa seberuntungnya kita daripada orang lain. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Ada beberapa cara bersyukur, antaranya yang paling utama adalah dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan
dan menjauhi segala larangan yang dilarang olehnya. Segala anggota tubuh kita gunakan pada hal kebaikan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan bersyukur atas nikmat Allah. Bibir atau dalam hati kita mengucapkan alhamdulillah. Itu juga merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada orang yang memuji kita, maka ucapkanlah alhamdulillah. Di saat ada orang yang bilang bahwa diri kita ini pintar, maka ucapkanlah alhamdulillah. Di saat kita mendapat nikmat dari Allah, maka ucapkan alhamdulillah. Dan kembalikanlah pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pantas untuk dipuji, hanyalah Allah yang berhak dan pantas untuk dipuji. Hadirin terhormat, harta kita di dunia ini yang sangat banyak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali lagi kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu waktu nanti akan kembali lagi kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mobil mewah, motor yang sangat keren, dan rumah yang sangat megah, dan harta yang berlimpah. Harta kekayaan ini kita hanyalah milik Allah. Suatu waktu Allah akan mengambil atau mencabut kembali harta kekayaan yang kita miliki. Pada saat kita mati juga tidak akan membawa harta, tetapi kita mati akan membawa amal kebaikan. Harta yang kita miliki hanya titipan Allah semata. Allah akan mengambil kembali apapun yang kita miliki. Maka dari itu, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kita. Namun apabila sebaliknya kita mengingkari nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah alias kufur, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menghampiri kita. Nauzubillahi min dzalik. Kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita hina dan tidak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah. Karena itu, maka mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bersyukur adalah salah satu bentuk sikap yang direkomendasikan Allah dan nabi-nabinya. Ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan, dan semacamnya, karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan, dan yang diberikan akan ditambah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan kata dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kultum yang disampaikan oleh Kaisar Abrigo. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk acara kelima yaitu ceramah dan motivasi yang akan disampaikan oleh Ustazah Nurasia, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina mahdilahu fala mudhillalah fala yudhil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nanang Supratna, dan Wakil Kepala Sekolah, Ibu Ois, Ibu Mempimi, dan beserta jajarannya. Dan juga yang terhormat juga para guru, Haji Jatra, Bu ini, dan guru-guru yang tidak saya sebutkan satu dan tidak mengurangi rasa hormat saya, dan juga anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kalian semua menjadi figur-figur tokoh-tokoh yang diidamkan oleh negara kita untuk kemajuan negara kita, agama dan bangsa kita. Amin.
Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya hingga kita umatnya yang insya Allah selalu ada di jalan sunnah-sunnahnya. Baik, saya akan sedikit memberikan tausiah tentang hidup perlu keputusan yang cerdas. Kenapa hidup perlu keputusan yang cerdas? Karena di dalam surat Asy-Syu'ara ya, surat Asy-Syu'ara itu surat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau diinjak ya. Wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa-jiwa serta pensempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jadi Allah memberikan jalan kepada kita dua jalan, kefasikan dan ketakwaan. Di dalam kitab Audahud tafsir, di tafsirnya Audahud, Muhammad Al-Khatib dalam Audahud tafsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, memberi kekuatan lahir maupun batin, menyuruh untuk melakukan hal-hal yang kebaikan baik pada dirinya dan dari larangan yang mengakibatkan buruk pada dirinya. Punya akal yang dapat membedakan antara yang baik dan buruk, antara kemuliaan dan kejahatan. Dia telah memberitahukan bagaimana cara taat dan selamat, serta apa akibat dan manfaatnya. Dia telah mengkaruniakan pikiran serta pengetahuan dan kemampuan untuk membedakan antara nista dan mulia. Jadi di dalam surat Al-Jurat ya, kita diberikan oleh Allah itu akal pikiran untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Jadi kalau misalnya kita yang punya akal, kita tahu buruk, tapi kita masih melakukan keburukan itu, maka kita dianggap orang-orang yang merugi. Ya. Setiap hari kita selalu bertemu dengan keputusan, dua keputusan. Bahkan sekalipun dalam sebuah dalam diam pun kita harus ada keputusan. Setiap keputusan akan membawa konsekuensi pada diri kita hari esok. Ya, jadi keputusan sekarang ini ada pada diri kita. Nah, kalian semua sudah masuk kelas 9 ya, semuanya ya. Itu ada keputusan. Kalian mau nilai bagus atau kalian mau nilai buruk, itu keputusan kalian sendiri. Kalau kalian mau nilai bagus, maka kalian harus bersungguh belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang buruk, tidak perlu belajar. Biasa aja, nggak usah. Santai aja, main game. Santai, nggak perlu belajar. Itu juga akan mendapatkan hasil dari apa yang kalian perbuat. Jadi masa depan esok itu adalah bagaimana kita yang memutuskan. Juan, mikrofonnya di. Jadi tengoklah kembali perjalanan kita saat ini. Akan menuju kemana? Akan seperti apa diri kita? Apakah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk? Atau tetap saja seperti saat ini, biasa-biasa saja. Kita ngikutin alur aja. Hingga akhirnya
kita akan mendapat hasil apa yang kita inginkan gitu. Tetapkanlah sebuah keputusan dan jalanilah konsekuensinya. Ya. Kekuatan dari keputusan ini bisa berdampak positif dan sebaliknya bisa berdampak negatif. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Begitu juga sebaliknya. Keputusan yang positif dapat membuka berbagai macam peluang positif. Artinya, kita memiliki dua pilihan. Apakah kita akan berbuat keputusan menuju suatu perubahan? Apa dampak keputusan itu membuat kita menjadi negatif? Jadi, langkah selanjutnya adalah untuk dihitung atau dipertimbangkan. Mau jadi apa kita nanti ke sana? Contohnya, seorang entrepreneur yang terkemuka itu kalau misalnya mau menuju target, dia catat tahun ini 2021 di akhir saya harus mencapai tujuan saya, target. Itu kita harus punya. Hingga akhirnya kita termotivasi untuk mengejar target kita. Kalian kelas 9, targetnya apa? Lulus dengan nilai yang terbaik, yang bagus, yang tinggi. Hingga kalian bisa masuk ke sekolah SMA yang negeri. Yang memang itu adalah keputusan kalian gitu. Kalau kalian ingin mau ke SMA negeri, ayo motivasi diri kalian untuk target selanjutnya mendapat nilai yang tertinggi. Jadi walaupun kondisi yang sedang kita alami sekarang ini merupakan dari keputusan kita juga, sebenarnya udah Allah yang berkehendak nih. Kita belajar dari jarak jauh, kita berbicara dari jarak jauh, ini udah keputusan Allah kasih jalannya. Hingga kita harus menjalani dengan bersyukur dan berdoa semoga dimudahkan segala urusan kita dalam kondisi apapun. Jadi jangan putus asa. Hingga akhirnya kemarin saya dapat kunjungan ya kelas 9. Saya udah capek Mi belajarnya. Begitu-begitu aja katanya gitu. Saya bilang harus kayak gimana? Yang inilah Mi yang enak. Dia bilang yang enak, yang seperti apa yang enak menurut kalian? Saya bilang, menurut kamu yang enak seperti apa? Ya masuklah sekolah kayak biasa katanya gitu. Nah, kalau ingin masuk sekolah seperti biasa, banyak doa semoga Allah mengakhiri kondisi sekarang ini. Jangan akhirnya yang ambil keputusan malas untuk belajar, capek lah segala belajar di jarak jauh itu udah pegel nih, capek katanya gitu. Ya Allah, saya bilang ini adalah keputusan kalian. Kalau kalian memang mau mendapat nilai yang tidak baik dalam kondisi seperti ini, ya udah santai aja gitu. Terserah, itu keputusan dan masa depan ada di tangan kalian sendiri, bukan kepada Bapak dan Ibu guru, tapi kepada diri kalian sendiri keputusan. Bapak dan Ibu guru memfasilitasi kalian supaya menjadi orang yang lebih baik ke depan. Ya. Dalam kondisi apapun. Ya. Kalau kita ikuti capek, semua juga akan capek. Karena orang hidup itu harus capek gitu. Kalau nggak capek, bukan orang hidup. Ya. Jadi kondisi yang sedang kita alami sekarang ini merupakan bagian dari jalan hidup kita yang ke depannya. Maka kita harus segera putuskan dengan cerdas kehidupan seperti apa yang kita inginkan di masa depan. Ya, jadi namun keputusan yang kita ambil harus keputusan yang cerdas, bukan sembarang dan naif. Ya, keputusan yang harus kita ambil adalah keputusan yang menjadikan kehidupan kita
ke depan lebih baik dan sebaik-baiknya kehidupan. Ya. Jadi ada seorang mahasiswa ya, bisa dikatakan orangnya nilainya baik, dia lulus. Karena apa? Beliau itu mengambil keputusan itu dengan banyak belajar, hingga akhirnya nilainya dia lebih bagus dari teman-temannya yang lain. Dan sebaliknya juga kalian. Di kelas 9, kalian masih misalnya nilai kalian masih kurang bagus, kalian ya harus diperbaiki bagaimana caranya. Supaya selanjutnya itu lebih baik. Jadi semua diawali dengan suatu keputusan yang penting pada diri kalian sendiri. Mulailah dari sekarang, saat ini banyak-banyak baca buku. Banyak-banyak pelajari buku-buku yang kalian dikasih. Bukan untuk bantal buat tidur kalian, tapi dibaca, dipelajari. Pikirkanlah, ya, pikirkanlah pilihan yang akan kita perbuat, yang akan memulai suatu proses atau potensi pilihan kita sendiri. Jadi keputusan itu ada pada diri kalian sendiri. Mau kemanakah diri kalian sendiri masa depan, itu keputusan ada pada diri kalian sendiri. Maka carilah keputusan yang cerdas. Apa bedanya cerdas dan orang pintar? Ada yang tahu cerdas dan pintar? Ya? Yang tahu bedanya cerdas dan pintar apa? Ayo. Tidak ada yang bisa jawab nih antara cerdas dan pintar. Wah, kelas 9 gimana nih? Cerdas dan pintar. Ini dari gua woi. Hari. Ya, baik. Jadi sedikit saya akan menggambarkan orang yang cerdas dan pintar. Orang yang pintar itu udah banyak. Banyak, orang udah pintar banyak. Tapi orang yang cerdas itu sedikit. Orang yang pintar, ya banyak. Pintar bohong, pintar nipu, pintar ngibul, pintar ngelabui orang, itu banyak pintar. Tapi orang cerdas, dia tidak akan berani membodohi orang, tidak akan berani menipu, dia tidak akan berani membuli temannya, gitu. Atau mengalahkan orang lain dengan cara kotor, gitu ya. Tidak berani untuk kompetisi dengan baik. Jadi orang cerdas itu langkahnya itu diperhitungkan dan takut karena selalu diawasi oleh Allah. Diawasi apabila dia berbuat kebaikan. Tapi orang cerdas dia nggak akan takut. Orang pintar, maksudnya orang pintar itu ya langkahnya semau dia karena dia pintar gitu, pintar ngapain aja gitu, pintar. Akhirnya pintarnya pintar disalahgunakan, banyaknya yang pintar itu disalahgunakan karena kenapa? Membodohi orang lain, membodohi temannya, membodohi segala macam gitu. Itu banyak orang pintar. Tapi orang cerdas langkahnya akan diperhitungkan dan takut dia akan diawasi. Ya cuma sepeda tipis ya pintar dan cerdas. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang cerdas. Dan bisa membawa diri kita menjadi yang lebih baik dari sekarang dan menjadi cita-cita kalian semuanya tercapai. Jadi mari kita segera putuskan untuk bergabung dengan barisan orang-orang yang telah memperbaiki diri dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang segera mengambil keputusan cerdas untuk menjadi hidup kita lebih indah dan serta berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Kalau kita mau berteman, carilah teman-teman yang membawa kita kebaikan. Kita mau bergaul, carilah teman-teman yang bergaul yang mana dalam kebaikan. Jadi dari saya itu aja. Ya, kita akhiri. Yang benar datangnya dari Allah. Salam mungkin dari pribadi saya sendiri. Semoga kita ke depannya lebih baik dan kita menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa kita. Dan menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kalian berada. Semangatlah untuk belajar, semangat untuk melewati kondisi sekarang ini. Banyak-banyak berdoa. Semoga Allah lewati masa-masa sekarang ini dengan mudah oleh kita semuanya dan diakhiri oleh Allah kondisi seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Salam, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah dengan ceramah dan motivasi. Demikian ceramah dan motivasi dari Ustazah Nur Asia. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk acara ke-6 yaitu pengumuman dari Bapak Ibu Guru. Kepadanya dipersilahkan. Dan kepada Boys kami mohon silakan untuk menyampaikan informasi. Tadi bunganya. Pakai kacamata dia. Matanya merem gitu. Pakai kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 108 Jakarta, Bapak Dr. Adas Haji Nana Supriyatna MPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan juga yang sangat Ibu banggakan anak-anakku, siswa SMP kelas 789 yang belajar di 108. Anak-anakku sekalian, hidup ini begitu indah. Ya. Kenapa begitu indah? Karena Allah sudah menciptakan segalanya dengan baik. Dan semua fasilitas sudah diberikan oleh Allah lengkap. Ya. Lengkap semuanya. Ya. Dan nikmat yang terindah adalah yang setiap hari kita rasakan, yang tidak pernah hentinya, yaitu nafas. Ya. Jadi pergunakan keindahan hidup ini dengan baik. Ya. Dari yang tadi kultum dan tausiah yang diberikan oleh teman kita yang sangat bagus, Kaisar Abigo dan juga Umi Hala, ya. Ibu bisa ngambil kesimpulan, jadilah anak yang cerdas dan cerdik. Ya, yang cerdas dan cerdik. Seperti yang sedang in sekarang adalah game online. Hidup ini juga seperti permainan game. Kalau kalian tidak cerdas, tidak cerdik, kalian akan tergilas oleh hidup ini, hidup itu sendiri. Ya. Jadi kalau tadi ada anak kelas 9 yang sudah lelah, berarti dia tidak bisa mengikuti dan mengisi kehidupannya dengan baik. Ya. Ibu rasa di 108 ini semuanya berjalan wajar dan tidak tidak memberatkan anak-anak SMP 108 untuk belajar. Kenapa? Karena Bu Ais masih punya anak ya yang sekarang naik kelas 5. Waktu kelas 4 SD ya, Ibu menyebutnya Acong. Namanya Muhammad Rizky Ageng Wiyana. Tapi Ibu menyebutnya si Acong. Ya, semua teman-temannya memanggilnya Acong. Ya. Kelas 4 begitu beratnya pelajaran yang dia berikan. Dia sekolah di sekolah Islam ya. Jadi bukan hanya pelajaran umum saja, pelajaran agamanya pun banyak. Ya. Setiap hari itu harus selesai jam 3. Tugas-tugas itu semuanya sudah ditutup linknya untuk anak-anak yang tidak mengerjakan tepat waktu.
Jadi tidak ada seperti di SMP 108 yang ditagi-tagi sampai sekarang dan ditulis namanya Muhammad Fadil, agama tugas 1, 2, 3. Ya. Muhammad Rizky, tugas IPS 1, 2, 3, 6 sampai 6. Ya, tidak ada. Ya, itu semua selesai pada hari itu. Jadi ke depannya atau hari-hari berikutnya mereka nyaman dalam belajar. Untuk anak-anakku sekalian ya. Nah, jadi tolong kalau kalian mengisi hidup ini dengan baik dan tertata rapi, ya, tertata rapi, tertib, ya, dan mentaati semua yang udah digariskan oleh sekolah, ya, atau ditentukan bukan digaris, ditentukan oleh sekolah sesuai tata tertib, insya Allah kalian tidak ada yang merasa berat sekolah di CP8. Sampai tanya dulu. Ya. Baru. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Pagi hari ini sangat-sangat bagus ya. Acaranya, kegiatannya, pengisi acaranya semuanya bagus. Ya, selamat untuk anak kita Kaisar Abigo. Kalau kamu ada di sekolah, kalau kita bertatap muka, kamu langsung Ibu kasih hadiah, beneran asli. Tapi kalau kamu mau ke sekolah hari ini, Ibu kasih coklat kamu yang besar. Ya. Bertunggu di sekolah, Kaisar. Ya, bagus. Ibu harap anak-anak yang lain bisa melihat atau belajar dari Kaisar Abigo. Semoga Abigo menjadi anak Kiai kondang nanti besarnya ya. Oke. Amin ya Allah. Amin. Jadi di dalam hidup itu harus optimis dan punya target. Ya, punya target. Kalau kalian sudah melemah, ya, pesimis, insya Allah tidak akan tercapai apapun yang kalian inginkan. Ya, targetkan apa yang harus kamu capai. Ya, sayang ya. Oke, lanjut. Ini ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, ada turnamen catur pelajar online target tingkat nasional. Nah, ini bekerja sama BPK Penabur dengan Dinas Pendidikan. Yang pelaksanaannya tanggal 14 Agustus hari Sabtu pukul 10 besok. Secara live streaming dibuka oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Anwar Makarim. Mohon doanya ya. Ibu juga nggak tahu kenapa mereka meminta ke sekolah-sekolah peserta ya. Padahal ini tingkat nasional. Mungkin mencari bibit unggul ya. Dan terjaring ada. Kenapa itu terkesan dadakan? Karena Ibu juga dapat infonya dari Bapak Kepala Sekolah mendadak. Jadi hari itu Ibu kasih waktu sampai jam 3. Siapa yang mau? Dan semalam sampai jam 12 malam Ibu tunggu. Ya, Ibu tunggu. Akhirnya yang berhasil mengisi semuanya, syarat-syaratnya ada 5. Mohon doanya untuk 5 orang ini yaitu Alifa Hafida Bilah kelas 9G. Rapli Sutisna Agustian 9C. Yang sudah mengantongi kejuaraan ya, juara terus di dalam setiap pertandingan pertandingan olimpiade atau catur ini ya. Yang ketiga Jahra Putri Wardani 9D. Yang keempat Rabil Azizi Rabani 7H. Yang kelima Mariusri 7E. Semoga mereka dapat mengikuti kegiatan di hari Sabtu besok dengan baik ya. Yang kedua, anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini seharusnya kalian bisa ambil hikmahnya. Ya, ambil hikmahnya. Ya, Allah itu memberikan cobaan ya, tidak di luar batas kemampuan kita. Ya, dan ambil hikmahnya apa yang terjadi dengan keadaan kita sekarang. Ya, sekarang musimnya vaksin. Jadi, anak-anakku yang belum vaksin pertama, kalian boleh vaksin dimanapun. Karena suatu ketika nanti, dan memang peraturannya sudah keluar dari Bapak Presiden sendiri, nanti itu akan menjadi syarat untuk kegiatan apapun. Ya, menjadikan syarat untuk kegiatan apapun di dalam kehidupan bernegara. Ya, oke. Untuk vaksin dosis kedua yang 100, yang anakku 108, yang suntik pertamanya di 108 bisa datang nanti tanggal 27 ya di 108 vaksin dosis kedua ya. Yang ketiga literasi ya, melanjuti kemarin niat kita membuat sebuah buku
anak-anakku bisa menulis apa yang kalian ada di otak kalian atau di angan-angan kalian. Kalau kita sudah mengawalinya dengan pagi ini begitu indahnya bla 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 bla, itu tidak akan mau berhenti. Ya, atau hari ini suatu ketika aku adalah ibuku, guruku Pak Haji Jatra sangat baik bla 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 bla. Itu ceritain tentang Pak Haji Jatra aja tuh nggak habis-habisnya ya sayang ya. Atau cerita tentang Pak Ustadz nggak ada habis-habisnya. Ya. Nah, itu bisa jadi sebuah cerita pendek. Hari ini saja nih dari jam 7, dari jam 6:15 sampai setengah 8 nanti, itu udah bisa jadi sebuah cerita pendek. Ya sayang ya. Jadi Ibu tunggu, masih Ibu tunggu. Udah masuk 10 cerpen ya. Ibu tunggu 30 lagi. Lebih nggak apa-apa. Ya, nanti kita bikin 2 buku. Ibu akan fasilitasi, Ibu akan buat dana dan keluarkan dananya nanti. Oke, selanjutnya. Untuk hari Senin, petugas upacaranya adalah kelas 8A. Ya, dibantu dengan kelas 8B. Nah, Selasa, Kamis, Selasa sampai dengan Kamis itu kelas 8 semua. Ya. Seharusnya hari ini pesertanya adalah 896 siswa ditambah dengan 40 orang guru. Tetapi yang hadir hanya 308 orang. Ya. Ibu harapkan untuk hari-hari selanjutnya, untuk anak-anakku sekalian dan juga Bapak Ibu guru yang belum bisa bergabung, silakan gabung ya. Jangan sampai tidak ikut sama sekali. Ya sayang ya. Untuk absen, setiap harinya akan di-share di chat berupa link absen. Jadi anak-anak dan Bapak Ibu guru bisa ambil absen di sana, bisa ngetik isi absen di sana. Dan akan direkap setiap akhir bulan dan akan ditindaklanjuti oleh wali kelas dan BK. Ya sayang ya. Oke. Untuk PJJ sekali lagi melihat dari pengalaman yang dilakukan anak Bu Ois yang masih kelas 5 SD. Ya, kalian sehari hanya 2 mata pelajaran. Itu hal kecil. Ya, kalau dikerjakan oleh anak Bu Ois itu selesai semua tuh. Ya, selesai semua. Ya saya, jadi tolong tugas-tugas diselesaikan sampai hari Minggu ini. Tidak ada lagi gurunya yang membuat pengumuman di Porkom menagih tugas yang begitu banyak. Ya sayang ya. Oke. Tadi kata Kaisar Abigo, jangan memandanglah ke bawah. Ya. Jadi kita harus melihat ke bawah karena masih banyak orang-orang di bawah kita ya, yang lebih susah dari kita. Jadi syukuri hidup ini. Syukuri hidup ini dengan baik, kerjakan apa yang harus dikerjakan ya, dan sekali-kali boleh melihat ke atas sebagai motivasi diri kamu. Oh, dia kok bisa ya seperti itu. Aku harus seperti itu, ya. Ya sayang ya. Oke, dari Ibu sekian. Sukses buat anak-anakku sekalian. Sukses juga buat Bapak Ibu guru. Semangat sehat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena waktunya sudah habis jam 7.33. Anissa cukup ya, ditutup aja langsung. Ada informasi lain yang penting yang memang harus disampaikan dari Mem Tini ada Mem? Tidak ada Pak Haji, selesai. Sudah jam 7.33. Terima kasih ya. Cukup. Jangan lupa untuk kelas 8 ya, untuk kelas 8 hari ini pembelajaran IPA ya nak ya. Tetap semangat semua ya, kerjakan tugasnya sesuai dengan waktunya. Baca petunjuknya baik-baik ya. Oke, Pak Matius, makasih atas informasinya. Untuk kelas 8 ya. Anissa? Iya, Pak. Ditutup, saya cukup ditutup. Silakan. Nah, demikian pembiasaan hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Semuanya Ya. pamit. Pamit semua. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bu. Terima kasih. Tutup ya. Saya pamit dulu ya, Bu. Ya, Kita boleh keluar untuk PJJ. Ya. Oke, untuk Ya. kelas 7AB silakan ke Zoom ya. Langsung Makasih. PJJ ya sayang ya. Langsung PJJ. Assalamualaikum, pamit. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya sayang. Pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Langsung PJJ ya sayang ya. Jangan tidur lagi. Langsung PJJ. Baik, Bu. Tidur lagi.